Indonesia dalam bahaya besar. Bukan karena bencana alam, bukan karena invasi asing, tapi karena aksi premanisme berkedok ormas. Indonesia, negeri yang dulunya dijanjikan menjadi Zamrud Khatulistiwa. Hari ini kita bertanya, masih gak sih kita ini negerinya berdaulat? Atau udah jatuh menjadi ladang kekuasaan para preman berseragam? Jogja peraturannya baru sekarang nih gua buat. Lu kelihatan mobil lu lewat sini, hancur mobil lu. Yang menyebut diri sebagai ormas dan lembaga swadaya masyarakat. Aksi premanisme yang dialami sejumlah pabrikan kendaraan listrik belakangan menjadi ketakutan besar bagi investasi Indonesia. Anda buat kekacauan di lingkungan masyarakat. Masyarakat resah. Ini katanya mau bikin pabrik BYD. Iya. Iya. Emang kenapa? BYD ini mobil. Mobil. Iya, ini lagi pembangunan ya. Iya, lagi masa pembangunan ini, Bang. Iya, istilah Kenapa kata tuh? gini, Bang. Iya. Abang kan dari negara sana ya? Negara, iya. Iya, dari negara sana perusahaannya. Iya sih, Bang. Iya, kebetulan emang ini kan kawasan gitu. Ada namanya otoritas daerah ya. Iya. Kebetulan saya kan warga sini. Ya. Hari-hari saya tanam di sini gitu. Saya warga pribumi nih, gitu. Biar sama-sama enak aja, Bang, gitu. Harus ada namanya koordinasi gitu. Kita dari masyarakat istilah kata Indonesia disingkat miskin. Koordinasi duit maksudnya? Mau bikin namanya pabrik di kampungan kita, tapi lempar tanggung jawab gitu, Bang. Udah biasa banget, Bang, kita. Enggak, bukan begitu, Bang. Saya emang Lu kan mobil dari luar, perusahaan dari luar kan? Iya, Bang, tapi kan kami kan Ya, pekerja kita juga. anak bangsa juga bisa, Bang, nyiptain mobil. Mobil listrik lu apa gaya sih lu mobil listrik sini? Kan modern, Bang. Modern. Modern listrik tuh. Shit. Hujan kesetrum gimana lu modernisasi? Indonesia sudah punya produk mobilnya sendiri, Bang. Ngajarin gua lu. Di tengah kekacauan ini, muncullah suara-suara mengerikan. Balikin Petrus, balikin penembak misterius. Apakah kita sudah sebegitu putus asanya hingga merindukan kegelapan masa lalu? Indonesia, negeri yang dulunya dijanjikan menjadi Zamrud Khatulistiwa. Hari ini kita bertanya, masih gak sih kita ini negerinya berdaulat? Atau udah jatuh menjadi ladang kekuasaan para preman berseragam yang menyebut diri sebagai ormas dan lembaga swadaya masyarakat? Aksi premanisme yang dialami sejumlah pabrikan kendaraan listrik belakangan menjadi ketakutan besar bagi investasi Indonesia. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal khawatir isu premanisme berkodok ormas ini bisa mengganggu investasi. Pabrik BYD yang berada di Indonesia mengalami gangguan serius dari sejumlah organisasi masyarakat lokal yang dilaporkan melakukan aksi-aksi yang menghambat operasional perusahaan. Insiden ini memicu kekhawatiran di kalangan investor, terutama investor asing yang sedang melirik Indonesia sebagai destinasi investasi industri manufaktur. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengungkapkan bahwa insiden semacam ini bisa memberikan citra buruk terhadap iklim investasi Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu digarisbawahi. Kita sorot di sini adalah oknum, bukan seluruh ormas. Sebuah video yang memperlihatkan aksi penyegelan pabrik oleh sekelompok orang diduga berasal dari organisasi masyarakat, ormas, pemuda Pancasila, PP, tengah viral di media sosial. Aksi ini diduga terjadi karena pihak perusahaan menolak membayar setoran atau tunjangan hari raya, THR. Dalam video yang beredar luas, terlihat beberapa anggota ormas tersebut berada di depan gerbang pabrik yang telah dipasangi segel. Anda buat kekacauan di lingkungan masyarakat. Masyarakat resah. Betul. Ya, masyarakat sudah resah semua ini. Terus kami TNI ini ada gunanya apa di sini? Di kawasan-kawasan industri, aksi premanisme ormas semakin brutal. Pabrik-pabrik disegel, pembangunan dipalak, rantai produksi diblokir paksa. Akibatnya, ratusan triliun rupiah investasi lenyap. Bukan karena perang, bukan karena krisis global, tapi karena segelintir oknum yang menjadikan kekerasan sebagai alat negosiasi. Investor takut,
Beberapa bahkan memilih angkat kaki sebelum sempat menanam modal. Premanisme ini bukan lagi sekedar kriminal jalanan. Ia telah berubah menjadi cancer yang menyerang jantung perekonomian manusia, perekonomian bangsa kita. Ketika kawasan industri atau objek vital nasional dikuasai kekerasan liar, maka bukan hanya bisnis yang terancam, tapi masa depan negeri ini ikut dipertaruhkan. Contohnya udah nyata, investasi besar di sektor kendaraan listrik, sektor masa depan Indonesia tersendat akibat gangguan. Raksasa otomotif dunia mulai mempertimbangkan ulang komitmennya. Lapangan kerja yang seharusnya tercipta, pendapatan negara yang seharusnya bertambah, menguap guys. Tidak bisa menyebutkan BYD secara spesifik ya, karena BYD kan merupakan salah satu di antara sekian banyak contoh yang memang saat ini terganggu oleh kegiatan-kegiatan ormas. Kita lihat yang ramai di media sosial menjelang Idul Fitri kemarin, banyak ormas yang kemudian meminta THR, memaksa meminta THR, bahkan melakukan pengerusakan, gangguan dan lain-lain. Sementara itu, negara tetangga seperti Vietnam melaju pesat. Pabrik mainan terbesar dunia lebih memilih Vietnam daripada di Indonesia. Kenapa? Karena mereka menawarkan satu hal yang tidak bisa kita janjikan lagi. Kepastian hukum dan keamanan. Budaya yang terjadi di masyarakat pada saat ini ketika premanisme terjadi mengatasnamakan ormas, jangankan pabrik besar yang mau didirikan di Subang kemarin terganggu terkait premanisme, itu hal besar. Hal kecil saja Mbak, di dapil saya di Jawa Tengah ada UMKM mau bikin kandang ayam, itu dimintain 100.000 sama ormas, atas nama ormas. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena 100.000 itu hal kecil. Daripada ribet, daripada ada intimidasi lagi, dan mereka melakukan pelaporan ke para pihak yang berwenang, itu pun perlu energi dan biaya. Jika situasi ini terus dibiarkan, Indonesia akan kehilangan peluang emas. Bukan hanya kehilangan investor, tapi juga kehilangan kepercayaan dunia. LG hengkang dari investasi Indonesia, Pak. LG hengkang untuk investasi di Indonesia. Hengkang dari investasi baterai listrik di Indonesia, Pak. Kira-kira mungkin nyari perusahaan lain atau dari negara lain kerjasamanya, Pak? Ya, pasti ada, tenang aja. Indonesia besar, Indonesia kuat, Indonesia cerah. Kerja kalian apa? Jaga satu toko. Itu apa duitnya? Nggak main lah. Kayak kami tengok, banyak ruko kami jaga, banyak duitnya. Itu baru main. Lewat 10.000, bilang nggak punya duit. Saya udah berapa tahun Pak lewat sini? Joseph peraturannya baru sekarang nih gua buat. Lu kelihatan mobil lu lewat sini, hancur mobil lu. Sebagian orang menyerukan solusi ekstrim. Mereka lupa bahwa hukum harus tetap menjadi panglima. Negara ini tidak boleh kembali ke zaman gelap, ketika peluru menjadi hakim dan ketakutan menjadi mata uang sehari-hari. Tapi satu hal yang jelas, pemerintah harus bertindak cepat. Premanisme berkedok ormas harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya, tanpa kompromi, tanpa ragu, karena jika tidak, Indonesia bukan hanya kehilangan wajah ramahnya di mata dunia. Indonesia bisa kehilangan masa depannya sendiri. Indonesia sedang diuji guys. Apakah kita mau tunduk pada kekuasaan jalanan atau kita bangkit menegakkan kembali hukum dan martabat bangsa ini? Pilihannya ada di tangan kita semua. Tapi satu hal yang pasti, negeri ini terlalu berharga untuk diserahkan kepada para preman.